Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allah memberikan pahala mendapatkan 10 kebagusan. Memperlakukan kitab suci yang baik selanjutnya yaitu kita kaji isi makna dan keterangannya. Dari kita mengkaji satu ayat dari kitab suci Al-Quran, Allah memberikan rahmatnya, memberikan pahala juga. Lebih baik daripada mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat sholat sunnah. Lah, setelah kita pahami, kemudian kita juga amalkan. Kita juga amalkan isi dan kandungan yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Perintahnya, apa yang diperintahkan yang ada dalam Al-Quran kita kerjakan. Apa yang dilarang di dalam kitab suci Al-Quran kita jauhi dengan sejauh-jauhnya.
apa yang diceritakan dalam kitab suci Al-Quran kita yakini, percaya dengan seyakin-yakinnya. Nah, termasuk juga kitab suci selanjutnya yaitu Al-Hadis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara kitab suci Al-Quran, maka secara otomatis meskipun tidak disebutkan itu sudah nyambung dengan kitab suci yaitu Al-Hadis, berisi tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai utusannya Allah akan merinci secara detail. Kita diperintahkan dalam Al-Quran oleh Allah, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Bagaimana caranya sholat? Bagaimana caranya berwudu? Ternyata kalau kita sholat tanpa didasari dengan berwudu, itu sholatnya tidak diterima, sholatnya tidak sah. Karena wudu itu adalah mengesahkan sholat kita. Sholat tanpa berwudu sama dengan sholatnya tidak sah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti di hari kiamat, waktu ketemu kepada Allah, waktu menghadap kepada Allah, Al-Quran yang kita perlakukan dengan baik seperti itu akan memberikan syafaat, akan menolong kepada kita yang sudah memperlakukan Al-Quran dengan baik. Dan pelapornya Al-Quran itu oleh Allah akan dibenarkan. Jadi apa yang dilaporkan oleh Al-Quran besok waktu kita menghadap kepada Allah, itu sama Allah akan dibenarkan. Jadi waktu di dunia ya Allah, saya dibaca tiap hari. Waktu di dunia ya Allah, saya dikaji tiap hari. Si fulan itu berusaha untuk mengerti maksud dan tujuan firman-firman-Mu yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Jadi pelapornya dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, memperlakukan Al-Quran dengan baik itu adalah bukan hanya Al-Quran itu ditaruh di atas lemari kaca, kemudian disinari dengan lampu sorot, kemudian ditaruh di ruang tamu supaya begitu orang masuk, wah ini luar biasa ya, ada Al-Qurannya, nuansanya nuansa Islam. Jadi bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Memperlakukan Al-Quran dengan baik itu bukan seperti itu. Memperlakukan Quran dengan baik itu adalah Al-Quran itu kita baca, sehingga yang membaca mendapatkan manfaatnya, mendapatkan rahmat dari Allah. Memperlakukan Quran yang baik itu adalah kita kaji, sehingga yang mengkaji akan mengetahui apa kandungan yang ada dalam kitab suci Al-Quran, sehingga dia mengetahui halal dan haram, sehingga dia mengetahui dosa dan pahala, surga dan neraka. Nah, sehingga kita kalau itu halal kita kerjakan, kalau itu haram kita jauhi. Kalau itu dosa kita tinggalkan, kalau itu pahala berusaha kita untuk meraihnya. Mengamalkan apa yang ada dalam kandungan-kandungan yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Lah kalau cuma ditaruh di atas meja atau ditaruh di atas lemari yang berkaca, lemari yang bagus, ya kemudian Qurannya itu tidak pernah kita sentuh sama sekali, ya itu ya Quran nggak bisa memberikan manfaat sama sekali. Ya, Quran nggak bisa menunjukkan jalan yang benar. Nanti bagaimana bisa masuk dalam surga selamat dari neraka, nggak bisa. Karena apa? Karena Qurannya ada di lemari terus. Cirinya bagaimana Bu sekalian? Cirinya kalau Quran yang di lemari terus itu ya Qurannya itu bersih, nggak pernah dibuka, ya, nggak pernah dikaji. Lah kalau setiap hari dikaji, setiap hari dipelajari, dibaca, itu cirinya Al-Qurannya itu jadi lusuh,
karena sering dibuka oleh tangan kadang berkeringat, akhirnya Qurannya jadi lusuh. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti Al-Quran tersebut akan melaporkan kepada Allah. Lah pelapornya Al-Quran itu oleh Allah pasti akan dibenarkan. Kalau kita dilaporkan jelek, otomatis kita nggak bisa masuk dalam surga. Kalau kita dilaporkan baik, ini kita akan mendapatkan kemudahan di dalam masuk dalam surga. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran amamahu di depannya, qadahu ilal jannah. Quran tersebut akan menuntun kita masuk dalam surga. Menjadikan Al-Quran di depannya itu adalah tiap hari, tiap malam Al-Quran itu kita baca. Tiap hari, tiap malam Al-Quran itu kita pelajari makna dan kandungan isinya. Kita deres hasil-hasil pengkajian kitab suci Al-Quran, itu kita deres, itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita ulang-ulang supaya kita menjadi paham maksud dan tujuan dari ayat-ayat firman Allah. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, saqahu ilan nar. Quran tersebut akan menyeret kita ilan nari, masuk dalam api neraka. Menjadikan Al-Quran di belakangnya itu, ya Al-Quran itu nggak pernah kita sentuh sama sekali. Al-Quran nggak pernah kita baca sama sekali. Al-Quran nggak pernah kita pelajari sama sekali. Al-Quran nggak pernah kita kaji sama sekali. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, peringatan dari Allah yang diperkuat oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tobroni. Nabi sudah bersabda seperti itu. Harapan kita menjadi orang yang ahli Quran, ahli al-hadis. Harapan kita semuanya bisa mendapatkan rahmat dari Allah melalui kitab suci Al-Quran. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi Al-Quran ini nanti akan bisa memberikan syafaat, bisa memberikan syafaat kepada orang yang menjadikan Quran tersebut, menjadikan kitab suci Al-Quran tersebut dijadikan di depannya. Dijadikan di depannya itu artinya segala sesuatu yang ada kandungan dalam kitab suci Al-Quran itu senantiasa diagungkan. Kalau itu memang perintah, kita kerjakan. Kalau itu larangan, kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Kalau itu cerita, kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Nah, ini jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari karena Al-Quran itu, yang kitab suci kita yang ada di rumah kita masing-masing itu menyeret kita masuk dalam api neraka karena tidak pernah dikaji sama sekali, karena tidak pernah dibaca sama sekali, karena tidak memperlakukan Al-Quran dengan baiknya. Jadi kembali lagi saya ingatkan, perlakukanlah Al-Quran kitab suci kita dengan sebaik-baiknya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bukan dihias, bukan ditaruh di tempat yang yang disakralkan, cuma ditaruh doang ya. Bukan hanya untuk menghias ruangan tamu saja, bukan, tapi Al-Quran yang ada di rumah kita masing-masing itu benar-benar kita perlakukan dengan sebaik-baiknya, dengan cara kita buka Al-Qurannya. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran, kita berusaha membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya. Kalau kita belum tahu makna dan keterangan, kita kaji Al-Qurannya,
kita gurukan kepada orang yang sudah ahli Al-Quran untuk bisa menjelaskan firman-firman Allah dalam kitab suci Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin.